Yang mungkin juga menjadi momok buat guru BK, karena bagi guru-guru mata pelajaran ketika siswanya sudah masuk ke guru BK, maka sudah dianggap bahwa nanti hasilnya itu baik. Karena ada juga siswa bukan karena tidak suka gurunya, tapi karena tidak suka mata pelajarannya. Guru BK itu bukan guru pengganti. Ya, kalau tidak ada guru, kepala sekolah suruh kita masuk. Tapi kalau kita berpikir positif, ini kesempatannya saya masuk. Menarik sekali. Ya. Di satu sisi tadi penjelasan Bapak tentang teori-teori yang dari Barat, di satu sisi tentang kearifan lokal yang ada di budaya kita. Betul. Sangat benar sekali Pak. Ketika saya mencoba menerapkan suatu pendekatan, salah satu pendekatan yaitu solution focus bribe counseling. Apa? Pendekatan berfokus pada solusi. Kemudian dengan teknik-teknik yang ada dari scaling vision, kemudian saya mencoba untuk menggali anak-anak supaya bisa menyelesaikan masalahnya sendiri, kemudian mengungkapkan apa-apa yang bisa dia lakukan. Pada saat konseling, anak-anak dengan mudahnya mengatakan saya akan ini, saya akan ini, saya akan ini. Misalkan dia tidak ke sekolah atau terlambat, tapi pada besoknya hal yang dia lakukan, kesalahan yang dia lakukan masih tetap dia lakukan. Nah, artinya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini gagal atau berhasil, karena yang namanya karakter itu kan memang prosesnya lama. Tapi ketika saya telepon orang tuanya, Bu, tidak hadir anak tak, besoknya dia datang. Artinya memang ada nilai-nilai yang sebenarnya juga harus kita pelajari dalam lingkup tersebut. Karena ketika kita mengatakan seperti tadi, kita menyenangkan terus mereka, memberikan pembelajaran yang menyenangkan, mereka juga tidak siap pada lingkup yang tidak menyenangkan di luar sana. Nah, hal ini Pak yang mungkin juga menjadi momok buat guru BK, karena bagi guru-guru mata pelajaran ketika dia sudah masuk ke guru BK, siswanya sudah masuk ke guru BK, maka sudah dianggap bahwa nanti hasilnya itu baik. Kan tidak mungkin seperti itu Pak, karena prosesnya panjang, lama. Kita tidak bisa menghasilkan seperti masak Indomie akan instan. Nah, disitulah kadang kita sebagai guru BK tidak dianggap, ketika dianggap tidak berhasil, bimbingan kita itu tidak berhasil. Nah itu, jadi mungkin kita harus ada kesepahaman antara guru dengan guru mapel. Tapi ini pun juga sulit didapatkan. Satu contoh lagi, ketika ada kelas-kelas tertentu, menurut guru-guru mapel itu bahwa susah sekali masuk di kelas itu. Padahal kalau saya yang masuk, enjoy semua aja. Maksud saya tidak ada, antara semua kelas yang saya masuki, baik semua aja. Betul ada di sana, ada siswa yang sering berkeliaran, ada siswa yang apa. Tapi kan bagaimana tergantung kita sebagai guru untuk menghadapi siswa tersebut. Jadi inilah Pak, artinya kesepahaman antara kita dengan guru, kemudian kesepahaman apa sih tugas guru BK sebenarnya, dan sebenarnya bukan juga antara guru yang lain yang harus memahami kita sendiri sebagai guru BK harus memahami apa sih tugas dan fungsi kita sebagai guru BK. Saya kira itu Pak. Boleh saya bertanya satu hal? Silakan. Pernah Ibu melakukan sesuatu agar guru mata pelajaran itu memahami tugasnya Ibu? Pernah. Ya? Pernah. Di forum mana Ibu menyampaikan itu? Atau hanya face to face langsung? Pak, ya secara langsung, karena kadang kalau mereka bilang masuk di kelas, tolong gantikan saya, maaf Bu, saya punya pekerjaan yang tugas pokok saya seperti ini. Jadi memang tidak didesain informasi itu
agar guru mata pelajaran tahu. Ya kan persoalannya begini, kita sulit orang bertingkah laku sesuai dengan lingkup tugas dan kerjasama tugas itu ketika dia belum paham tentang tugas kita dan di mana antara tugas BK dengan tugas guru itu berinteraksi. Nah, kalau itu yang diharapkan terjadi, maka ada memang upaya untuk memberi pemahaman itu. Ya. Dalam rapat-rapat guru, semua ada nggak kesempatannya guru BK menyampaikan seperti itu? Misalnya ada rapat-rapat guru, semua guru yang ada, misalnya rapat sekolah ya, bahwa biasa ya. Dan memang harus kan dilakukan, karena kalau tidak dilakukan, sulit kita berharap guru berperilaku seperti atau membantu tugas kita atau memahami tugas kita, kalau memang tidak pernah ada upaya untuk memberi pemahaman secara sistemik ya, secara sistematika. Misalnya dalam rapat guru bisa kita mungkin sampaikan ke sekolah, bisa misalnya kami menyampaikan ini, atau dalam rapat-rapat penentuan mata pelajaran apa itu kelulusan biasa ya, biasa itu ada ruangnya karena saling menyalahkan orang di sini, ya di situ ruangnya kita bisa juga memberi penjelasan. Yang ibu kemukakan itu benar, harus kita mendapat dukungan. Tapi untuk memperoleh dukungan perlu juga upaya kita untuk menyampaikan kepada personil sekolah yang lain agar dia paham tentang pekerjaan kita. Yang kedua, memang juga disadari karena ada juga siswa bukan karena tidak suka gurunya, tapi karena tidak suka mata pelajarannya. Kadang-kadang juga gitu. Wah, baik sekali tuh guru matematika, tapi karena anak ini alergi tentang matematika, sementara kalau kadang-kala BK datang itu kan relatif tidak ada beban yang dia bawa untuk siswa. Tidak pernah itu yang paling nataku siswa itu kok kerjakan nomor sekian, pekerjaan rumah. Sementara BK kan jarang memberi pekerjaan rumah. Mestinya juga harus ada pekerjaan rumah dari siswa. Tapi tentang perilaku-perilaku yang tadi yang ibu maksudkan itu sebagai habitual itu, kebiasaan-kebiasaan, karena sulit mengubah memang kalau tidak menjadi kebiasaan. Maksud saya demi suksesnya kita punya tugas, karena tugas kita tidak berada pada ruang hampa, selalu kita berinteraksi bekerja sama dengan guru bidang studi. Maka kita mau sekolah tertentu itu kadang guru bidang studi aktif memberi data tentang capaian siswa setiap semester ya, tentang prestasi belajar. Itu kadang-kadang lah. Dalam hal pengumpulan data baru bisa kerjasama. Dalam hal tertentu itu, atau sekali-sekali ubah strateginya. Ketika dia mengatakan, ayo gantikan saya, ibu gantikan. Karena disitulah awal kita mau memperoleh simpatinya kan, misalnya gitu-gitu. Hanya strategi saja ini. Tentu tidak serta-merta. Kalau setiap saat dia guru mau pergi tiba-tiba setiap itu udah panggil kita ya, memang guru BPK hanya guru pengganti. Kalau ada guru tidak ada, kami juga punya program. Disitulah menyatakan diri. Tapi strategi untuk memperoleh dukungan, kan kadang-kala kita begitu kan. Kadang-kala kita itu mengikuti dulu kemauannya, di sesi lain kita yang meminta kemauannya, kan itu hanya strategi bekerja sama. Tapi saya kira bagus Bu itu, karena ibu telah berupaya juga menolak ya, karena pasti mungkin bukan permintaan pertama itu Bu ya, mungkin setiap guru mau pergi, sehingga kita juga tidak tegas dalam hal ini ya. Guru BK itu bukan guru pengganti ya. Kalau tidak ada guru, kepala sekolah suruh kita masuk, tapi kalau kita berpikir positif, ini kesempatannya saya masuk, barangkali ada banyak hal yang saya peroleh, atau kesempatannya saya memperoleh informasi bandingan siswa, antara misalnya ada yang galak, ada yang ramah, dan itu sementara ibu menarik simpati. Saya kira itu ya.